Jangan-jangan kita tidur nggak bangun-bangun lagi. Untungnya sebelum kita terlelap, yang keluar dari lisan kita adalah la ilaha. Insyaallah tidur yang dalam kondisi berwudu itu dalam naungan malaikat rahmat. Malaikat tidur ya, malaikat datang. Wih, didatengin malaikat yang dulu, malaikat apa dulu deh? Maka jangan bangga ketika kita didatengin malaikat. Kalau malaikatnya malaikat tidur, repot. Baik, lanjut. Wa fir'aun aja, auta. Jadi auta itu adalah pasak atau tiang. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu fa'taru fiha fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri. Fir'aun itu apa? Togo, apa togo? Kelewatan. Togo itu asal kata kebanyakan, Pak. Kita ngisi gelasnya. Nah, saya udah perlu terus ya di situ. Itu namanya togo. Itu namanya togo. Fir'aun itu togo, kelewatan. Bagaimana kelewatan itu? Kebijakannya luar biasa. Apa kebijakan paling terkenal? Pertama, semua bayi laki-laki dari kaum Israel harus dibunuh. Jadi nggak semua bayi. Yang harus dibantai itu adalah bayi-bayi dari Bani Israel. Jadi mau bertanya, emang di Mesir ada Israel? Nah, banyak. Siapa bangsa Mesir yang pertama kali, bangsa Israel pertama kali membawa bangsa Israel ke Mesir? Ingat cerita Nabi Yusuf? Ingat cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu singkat cerita setelah dicemplungkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dibeli oleh pembesar Mesir, kan gitu kan? Dibawa ke sana, ketika dewasa menjadi ahli nujum, kan gitu? Nah, mimpi akhirnya beliau jadi pejabat. Singkat cerita itu jadi pejabat. Nah, setelah jadi pejabat, jadi menteri keuangan saat itu, seluruh saudara-saudaranya yang masih ada di Palestina, di Irak, disuruh datang ke Mesir. Oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf. Karena Yusuf sudah menjadi menteri keuangan saat itu. Nah, ketika saudara-saudaranya 12 ini diangkut, yang lain pada ikut bangsa Yahudi itu ke Mesir, bangsa Israel. Lama-lama terjadilah migrasi besar Israel menuju Mesir. Jadi ketika zaman Nabi Musa, kan Yusuf, Harun, Su'aib, Harun, Musa. Jadi setelah ketika zaman Nabi Musa, bangsa Israel sudah banyak di dalam kawasan Mesir. Nah, menurut mimpi yang didapatkan oleh Fir'aun bahwa nanti istananya akan direbut oleh bangsa Israel. Itu akhirnya dibuat kebijakan semua bayi-bayi Israel harus dipenggal. Nah, ada orang lagi gunting nih Pak, ditungguin kata Fir'aun, ditungguin. Lihat kaki kan langsung dikecek. Langsung dibunuh. Ada lagi. Lihat kaki dibunuh langsung. Itu luar biasa Fir'aun. Ya, luar biasa. Belum lagi dia ngaku jadi Tuhan. Oh, baik. Ya, itu Fir'aun luar biasa. Makin dia tahu. Nah, orang biasanya kalau kelewatan pasti apa? Fasad. Pasti akan menimbulkan kerusakan. Apapun, Pak. Jabatan. Ketika terlalu kelewatan dengan jabatannya pasti rusak. Pasti rusak. Jadi menteri kelewatan, buat kebijakan yang tidak seharusnya, kebangetan, rusak nggak negara? Rusak. Presiden, raja, buat kebijakan yang kelewatan, togo, pasti rusak, fasad. Makanya di mana ada togo pasti fasad. Apapun yang kelewatan, apapun yang berlebihan pasti rusak. Ya sama aja kita ngopi nih, kebanyakan gula enak nggak? Sayur kebanyakan garam enak nggak? Rusak.
Nah, Fir'aun itu karena dia tahu akhirnya banyak menimbulkan kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Fasabba alaihim rabbuhum sawta. Nah, beda kalau cemeti cambuk besar itu namanya sabba. Kalau kecil itu namanya jildah. Apa? Jildah, maka jilid. Jilid. Nah, kalau kayak contoh di Aceh tuh ya, di Aceh itu kan ada apa? Akun jilid kan cambuk. Tapi cambuknya cambuk kecil. Cambuk dan mencambuknya itu nggak boleh sampai melukai daging. Kalau jilid tuh, dia hanya permukaan saja. Makanya nyambuknya juga bukan nggak gitu. Cukup. Nah, kalau soba ini itu cambuk yang besar. Itu kalau kita nggak punya tukang apa tuh? Cambuk apa namanya? Kayak apa ya? Saya udah pernah sama gitu. Itu baru cambuk di sini ya. Dia cambuk malaikat juga. Ya, luar biasa. Nah, jildah dan soba. Nah, akhirnya mereka itu apa kata Allah? Fasabba alaihim rabbuka sawta. Dan karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Di sini yang Allah menggunakan kata Rabbuka, bukan Allah. Kenapa? Karena Allah Rabb itu berarti Allah yang mengatur, Allah yang menjaga, Allah yang menskenariokan, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan. Maka menggunakan kata Rabb. Menggunakan kata Rabb. Ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah kasih aturan main. Allah kasih aturan main, nggak boleh begini. Nah, ternyata ia melanggar aturan main, dia disiksa. Itu makanya Allah menggunakan kata Rabb. Maka ada Rabb, ada ilah, ada Allah, beda penggunaannya. Walaupun sama-sama Allah, sama-sama Allah. Kita ini diciptakan bukan berarti nggak ada maksud. Ada maksud Allah ciptakan. Ketika Allah ciptakan kita itu bukan berarti setelah Allah ciptakan kita dilepas gitu aja. Setelah Allah ciptakan kita, Allah atur kita, Allah desain kita, semuanya Allah kasih. Rezekinya semua Allah kasih. Aturan dari gini semua Allah kasih. Nah, tapi ketika Allah sudah kasih semuanya, kita melanggar aturan dari Allah, maka Allah akan bertindak. Maka di sini katakan kata Rabbu. Inna rabbaka labil sesungguhnya kamu benar-benar mengawasi. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Ya, Pak. Sini kan Allah ngasih contoh kaum yang secara timeline waktunya itu jauh. Kaum Samud tadi, Fir'aun yang saya bilang tuh sama ketika zaman Rasulullah itu timeline waktu itu sangat jauh. Itu yang saya tanyakan, itu mereka kok masih tahu itu sejarah tentang itu? Apakah bagaimana ceritanya mereka masih tahu itu tentang kejadian-kejadian masa lalu yang sampai sekarang tuh mereka bisa paham tuh ketika dikasih tahu kayak gitu. Makanya Allah ngasih tahu tentang itu. Yang pertama, yang kedua, Ka'bah itu kan rumah ibadah pertama. Jadi kayak ya sentral dari sentral dari penciptaan bumi ini kan semuanya tertuju situ semua. Sehingga kan kemarin juga dibilang Ka'bah itu jadi tempat ziarah orang-orang yang beragama yang ada dengan Tuhan. Cuma yang saya tanyakan, apakah orang-orang selain dari Jazirah Arab itu apakah ada yang berkunjung ke situ untuk peribadatan?
Karena kan secara ini kan itu yang konstitusi itu yang pertama tuh yang menjadi tempat